Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Lanjut lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi, menggali pengetahuan melalui teks eksposisi. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Mungkin kalian sudah sering dengar ya teks eksposisi dari SD dulu. Apa sih teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah teks atau paragraf yang isinya berupa sejumlah informasi yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian kepada pembaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi. Ciri teks eksposisi ada 4. Yang pertama bersifat objektif, artinya tidak memihak. Yang kedua, gaya penulisannya bersifat informatif atau banyak informasi-informasi yang ada di dalam teks eksposisi. Kemudian yang ketiga, teks membuat fakta yang dipakai sebagai pendukung. Nah, teks eksposisi ini disertai dengan fakta-fakta, jadi bukan hanya opini. Yang keempat, pernyataan disampaikan secara lugas, singkat, dan padat. Kemudian unsur utama teks eksposisi ada 2. Yang pertama ada gagasan dan yang kedua ada fakta. Gagasan itu sendiri disebut ide atau pendapat dari penulis. Nah, gagasan ini berarti ide ya nak ya, jadi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kalau fakta itu adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau bisa diuji kebenarannya. Nah, tadi ciri teks eksposisi itu mengandung fakta untuk memperkuat teks itu sendiri. Jadi bisa kalian bedakan antara gagasan dan fakta itu sendiri. Di sini Ibu kasih contohnya, kalau gagasan itu virus corona sangat berbahaya. Nah, itu masih perlu diuji kebenarannya, apa benar, apa tidak. Kemudian kalau fakta, virus corona menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Nah, ini bisa kalian cari sendiri kebenarannya. Kalian baca internet, kalian baca koran, di situ bisa kalian cari fakta-faktanya ya. Kemudian selanjutnya adalah unsur atau struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama ada judul yang berfungsi mengarahkan perhatian dan memaparkan isi singkat kepada pembaca. Nah, kalau judul kalian pasti sudah pada paham ya. Kemudian yang kedua ada tesis. Nah, tesis ini yang berisi argumen atau pernyataan yang sesuai dengan gagasan penulis, sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, ini tesis, gagasan penulis. Argumen berisi alasan pendukung untuk memperkuat pernyataan atau gagasan penulis. Nah, alasan pendukung ini tadi yang dimaksud dengan fakta-fakta yang bisa dibuat oleh penulis agar kita percaya dengan apa yang ditulis oleh penulis tersebut. Jadi dimasukkan fakta-fakta pendukung di dalam teks eksposisi tersebut. Kemudian yang terakhir simpulan. Nah, simpulan ini memaparkan atau menegaskan ulang dari intisari berita teks tersebut. Sampai di sini semoga kalian paham ya. Nah, ini ada contohnya. Contoh tesis ini merupakan gagasan seperti yang Ibu bilang tadi, bisa kalian baca. Perbedaan nanti kalian bisa menentukan perbedaan antara tesis itu apa, argumen. Nah, ini argumentasinya nih. Kalian bisa melihat di argumentasi ini banyak fakta-fakta, kalimat-kalimat fakta yang bisa kalian uji kebenarannya. Contohnya ada di situ. Nah, kemudian penegasan ulang pendapat. Nah, ini adalah tadi simpulan. Simpulan itu penegasan ulang agar kita paham apa yang diinginkan oleh penulis. Oke, sampai di sini anak ya. Ibu akhiri untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.